Dunia ketiga benar-benar terjadi, maka dunia tidak akan sama lagi. PHK besar-besaran bisa terjadi. Yang bisa kita lakukan doa, guys. Ya Tuhan, lindungilah rakyat Indonesia karena kita cuma bisa velocity, Tuhan. Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Kalau terjadi perang nuklir, negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya. Ya kan? Kalau daripada kita dijajah, kita mati aja. Gue gak mau dua-duanya. Gak mau mati atau dijajah, gak mau. Kalau gue mati, neraka. Nuklir terbesar di dunia meledak di Jakarta. Ledakan sebesar 50 megaton akan langsung menguapkan segala sesuatu dalam radius 3 km dari pusat kota. Guncangannya akan memecahkan kaca jendela hingga ke Tangerang dan Depok. Perang dunia ketiga mau terjadi. Prabowo bilang kita nih nggak ikutan perang tapi juga ikutan mati, guys. Aduh. Perang apa sih nih, guys? Nggak ngerti banget nih, let's go ya gitu. Kalau kalian tahu ya, berita tentang perang-perangan Israel, Amerika juga yang nyerang Iran, dibales balik sama Iran. Ini udah menandakan kita udah mau perang dunia ketiga, guys. Apalagi Rusia kemarin juga ngasih tahu kalau sampai kalian nyerang Iran, kita bakal serang balik, anjir. Kalian tahu nggak perang-perang ini masalahnya apa ya? Let's go sebenarnya kurang ngerti ya. Jadi kita bakal cari tahu sama-sama ya. Tapi yang Let's go tahu sebenarnya yang awalnya ini yang Israel nyerang Iran duluan. Nah, Israel ini emang anjing emang. Emang dia setan emang anjir gitu. Ini setahu Let's go aja ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi yang setahu Let's go, Iran ini kan lagi ngumpulin uranium dia, guys gitu. Dia ngumpulin uranium, dia tuh kalem ya. Dia nggak pernah ikutan perang, dia santai-santai sibuk sendirilah dia sama negaranya. Jadi dia ngumpulin uranium di negaranya sendiri, tiba-tiba diserang Israel. Nah, Israel nih mikir bahwa Iran ini kayaknya ngumpulin uranium buat bikin bahan nuklir deh. Nah, buat nyerang kita, memang setan. Suzon gitu. Makanya karena dasar itu, Israel ini nyerang Iran. Karena takut Iran ini makin kuat. Nah, tapi playing victimnya Israel, dia bilang kita ini nyerang duluan sebelum serangan yang sebenarnya terjadi. Karena kita takut nanti uranium dimiliki banyak oleh Iran, terus Iran punya nuklir, kita yang diserang. Nah, dia sih bilangnya kayak gitu. Untuk mencegah serangan, dia nyerang duluan. Emang setan. Aduh, Israel S-nya apa? Setan. Nah, tapi gara-gara diserang Israel, Iran ini nggak diam aja, guys. Dia serang balik Israel. Dan sampai Israel ini kewalahan menerima serangannya Iran. Sampai-sampai kabarnya Perdana Menterinya itu ngumpet di bunker, guys. Waduh, duh. Nah, terus gara-gara itu Amerika ikut-ikutan. Si Donald Trump ikut-ikutan. Dia malah nyerang Iran. Nah, aduh, ini kan kok kayak gini nih dunia nih, kenapa nih? Kalian ini miskomunikasi apa gimana sih nih? Pusing ini lama-lama kiamat. Nah, itu setahu Let's Go ya, di awalnya kenapa mereka serang-serangan. Tapi kelanjutannya Let's Go nggak tahu nih. Kabarnya kemarin Iran juga sempat ngasih pengumuman bahwa siap-siap nih Amerika, kita nih bakal serang balik kalian. Terus Rusia juga mau dukung Iran, nyerang Amerika. Buset, nih main serang-serangan nih Indonesia gimana? Indonesia kita nggak punya senjata mewah, guys. Kita di sini nggak punya Avenger, kita nggak punya Superman, Batman. Kalau perang-perang gini kita mati duluan ini, guys. Aduh. Jadi kita cari tahu ya kenapa perang-perang ini terjadi, dan update terbarunya kabarnya beberapa jam lalu Donald Trump tuh udah memberikan suatu klarifikasi masalah perang dunia ketiga ini yang hampir jadi perang dunia ketiga atau akan jadi perang dunia ketiga. Jika perang dunia ketiga benar-benar terjadi, maka dunia tidak akan sama lagi. Bukan cuma negara-negara besar yang akan terdampak, tetapi Indonesia juga akan ikut merasakan guncangannya. Akses bahan bakar bisa langka. Antrean di SPBU memanjang seperti di masa krisis. Ekspor-impor lumpuh total, barang dari luar negeri menghilang dari pasaran. Nilai tukar rupiah bisa jatuh bebas, harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali. PHK besar-besaran bisa terjadi, ekonomi terhenti, dan rakyat kecil paling dulu terkena imbasnya. Dan yang paling menakutkan, kita bisa terseret dalam konflik karena aliansi global. Entah itu dalam bentuk dukungan politik, logistik, bahkan pengiriman pasukan. Indonesia mungkin tidak ikut menembakkan peluru, tapi kita semua akan merasakan ledakannya. Apakah kita siap menghadapi itu semua? Aduh, itu dia, guys. Itu dampak-dampak yang terjadi kalau ini udah jadi perang dunia ketiga ya. Jadi kita sangat ikut merasakan. Yang pertama, pasti minyak langka ya gitu. Karena kan kita bisa ngolah minyak soalnya. Yang pertama minyak langka. Habis itu yang kedua adalah ekspor impor lumpuh, barang-barang dari luar negeri itu hilang semua gitu. Nilai tukar rupiah udah pasti turun. Jadi kita kayak seperti Timothy bilang nih, kertas rupiah ini udah nggak ada harganya lagi. PHK besar-besaran, dan karena PHK besar-besaran kita kan tetap butuh makan ya.
Nah, jadi harga-harga pokok itu melambung tinggi, guys. Apalagi kita tahu ya, sawah-sawah sudah kita jual, sawah-sawah warisan orang tua kita jual semua. Untuk beli apa? Belum beli PCX. Nah, yang paling terkena imbasnya yang masyarakat miskin ya, udah nggak punya uang, nggak punya aset, meninggoy dia. Dan kemungkinan besar yang terjadi, warga miskin ini yang nggak punya apa-apa, dia bakal berkerumun, terus menjarah ya warga-warga kaya. Akhirnya kita semua jarah-jarahan, bunuh-bunuhan. Padahal kita nggak ikut perang, tapi bunuh-bunuh teman-teman saudara-saudara sendiri gitu loh, anjay. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan doa, guys. Ya Tuhan, lindungilah rakyat Indonesia karena kita cuma bisa velocity, Tuhan. Kita cuma bisa meramaikan TikTok live Baim Wong, Tuhan. Tolong lindungi Indonesia, nggak bisa apa-apa kalau perang kan gitu. Kalau bagi kita ya, let's go sih kaget nggak kaget ya. Soalnya kita udah berkali-kali kiamat itu kita lewati, guys. Jadi dari kiamat 2012 itu yang suku Maya kita lewati. Terus wabah COVID-19 kita udah lewati juga gitu. Terus ada juga kemarin kan 2024 katanya kiamat gitu. Indonesia gelap, nah kita juga lewatin. Sekarang 2025 mau perang ketiga juga. Nggak yakin let's go bisa lewat ini semua, guys. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan serangan lagi ke Iran usai melakukan 3 serangan kepada fasilitas nuklir Iran kemarin. Dan justru saat ini dia lebih berfokus kepada diplomasi agar Iran tidak menutup jalur minyak dunia. Seperti yang kita tahu bahwa konflik dan ketegangan di Timur Tengah semakin memanas karena serangan dari Amerika Serikat yang membuat beberapa negara bersiap-siap. Bahkan terjadi ketegangan di kawasan tersebut. Nah, ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tidak ingin melanjutkan serangan ke Iran. Setelah kemarin mereka melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir milik Iran. Mereka mengupayakan kesepakatan damai dengan Teheran agar dunia ini baik-baik saja dan konflik tidak semakin meluas. Karena 3 fasilitas nuklir milik Iran dirusak, Iran akan mengancam memblokir Selat Hormuz. Ini akan membuat krisis energi dunia dan akan merugikan seluruh negara. Makanya Amerika Serikat mengusahakan agar konflik ini tidak melebar dan damai aja. Buat yang belum tahu, Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran menggunakan pesawat siluman B-2 atau B-2 Spirit yang tidak bisa terlacak oleh radar. Bahkan Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah dari kapal selam ke fasilitas di Natanz dan Isfahan. Waduh, memang Donald Trump nih Amerika dan Israel kayak mirip ya gitu, sama-sama playing fiktif anjir. Dia kayak anak kecil udah nimpuk batu ke temennya, habis itu nggak mau ditimpuk balik gitu. Terus udah daripada kita marah-marahan, lebih baik kita damai aja gimana gitu. Anjir lah dia. Kalau kata netizen ya, si Trump ini curang, licik, udah nyerang, takut dibalas sama Iran, terus ngajak damai. Anjir, memang bener, emang anjir di mereka ini gitu. Dan yang terdampak ya kita juga, guys, gitu. Karena pertama ya kita tahu ya kekuatan militer kita mungkin nggak sekuat mereka ya. Terus masalah Pak Prabowo, dia juga mengatakan kemarin ini, dia sempat ya bilang bahwa dia tahu dan dengar kabar bahwa Rusia tuh dukung Iran, kalau sampai Amerika nyerang Iran dia akan bales gitu. Cina pun juga sama gitu. Jadi beberapa negara maju ya udah bersiap-siap nih. Memang mau ngelawan Amerika ya, apalagi kan Amerika kita tahu dugaannya ya dukungnya Israel gitu. Mereka berdua anjir nih gitu. Dan Pak Prabowo bilang kalau Indonesia adalah negara yang non-blok kan. Nah, walaupun kita non-blok, kita nggak berpihak sama suatu negara lainnya, tapi tetap kita akan mati, guys. Walaupun kita matinya lebih lama gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya kita mati. Ini tidak main-main. Bener-bener. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, oh, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dan nah, kita harus hati-hati. Kata Pak Prabowo, kalau daripada kita dijajah kita mati aja. Gua nggak mau dua-duanya. Gak mau mati atau dijajah, nggak mau. Kalau gua mati neraka, dijajah juga neraka di dunia. Jangan kayak atau. Jangan jajah atau mati. Atau. Bener juga ya. Jadi kalau kita pilihannya dijajah atau mati ya gitu. Kita kan nggak mau dua-duanya, guys. Let's go juga nggak mau mati. Let's go mati pasti masuk neraka. Dosa Let's go banyak gitu. Dijajah Let's go juga nggak mau juga, guys ya. Pagi-pagi digebuk orang, disuruh ngangkat pasir, nggak dibayar, lagi dibayar cuma makan roti satu doang gitu, kayak zaman penjajahan dulu kan gitu.
nggak mau juga kita dijajah. Ini gimana ya? Jadi Pak Prabowo juga di sini bilang, dia juga bingung ya, sebagai presiden juga bingung. Presiden aja bingung guys, apalagi kita. Dia bilang kita ini udah bener ya, Indonesia udah bener, kita di negara non-blok ya, kita nggak dukung siapa-siapa, kita di jalan yang benar, tapi kita juga mati gitu. Kenapa? Mungkin kalau negara-negara mereka yang perang-perangan nuklir matinya lebih cepat, karena kan senjatanya pasti memang ledakinya ke mereka ya. Tapi kalau kita nggak ada bahan pangan. Bayangin kalau mereka semua udah main perang-perangan ya, otomatis kan mereka semua jalur perdagangan di antara negeri mereka kan akan ditutup. Nah, terus kan mereka nggak ada makanan nih, ya kan? Misalnya di Amerika, wah udah nggak ada makanan lagi, kena perang semua nih. Di Iran, di Israel nggak ada makanan lagi. Akhir ujungnya apa? Kita denger-denger di Indonesia sawahnya banyak gitu. Denger-denger ada gunung uranium yang sangat berharga yang bisa buat nuklir, punyanya Firdaus Owo gitu. Jangan-jangan dia denger di Indonesia punya Bang Firdaus Owo gunung uranium, dia denger gitu. Kita ke Indonesia aja, kita jajah aja, kita ambil sawahnya, padinya, Gunung Firdaus Owo kita ambil. Semuanya, sumber daya alamnya kita ambil. Kita nggak bisa ngelawan, guys. Kita cuman bisa joget satbor doang gitu. Itu mampus kita, guys. Jika bom nuklir terbesar di dunia meledak di Jakarta, ledakan sebesar 50 megaton akan langsung menguapkan segala sesuatu dalam radius 3 km dari pusat kota. Gelombang kejutnya akan meratakan bangunan hingga sejauh 32 km, menghancurkan gedung-gedung tinggi dari Sudirman hingga Bekasi. Bola api selebar lebih dari 8 km akan membakar semua yang dilewatinya, rumah, kendaraan, dan pepohonan. Guncangannya akan memecahkan kaca jendela hingga ke Tangerang dan Depok, dan awan jamur raksasa akan membumbung setinggi 64 km ke langit. Radiasi yang ditinggalkan akan mencemari wilayah tersebut selama puluhan tahun, dan hampir tidak ada yang bisa bertahan hidup. Waduh, itu dia guys. Jadi kalau misalnya memang kita diserang ya, itu Depok kena tuh. Kalau ada bom nuklir ke Jakarta, satu bom nuklir aja ke Jakarta, Depok kena, dan radiasinya bisa sampai puluhan tahun ya gitu. Yang otomatis mungkin tumbuhan-tumbuhan juga nggak bisa hidup lagi gitu. Ini kan iri jadinya sama Sultan Hongkong kita ya. Di Hongkong aman nggak? Ada isu-isu perang nggak sih? Aduh, ini takut banget nih, let's go nih. Tapi kabarnya per tanggal 24 ya, breaking news hari ini ya, Juni ya, gitu katanya sih Donald Trump itu udah mengumumin bahwa gencatan senjata gitu ya. Tanda kutipnya gencatan senjata bisa dibilang nyerah lah gitu. Nggak mau ada perang-perangan gitu. Emang debah kalian udah nyerang orang, diserang balik nggak mau. Nah, dunia nih yang kena sebabnya nih. Kita dengerin dari breaking news dulu ya. Oke, breaking news lagi. Alhamdulillah, serangan Iran ke basis militer USA di Qatar sudah didismiss atau dianulir oleh Washington. Dan Presiden Donald Trump itu sendiri ya, sudah menganulir serangan tersebut. Dan semua bandar udara di sekitaran negara Iran juga sudah dibuka kembali ya. Presiden Trump juga bilang semoga kedepannya nggak ada rasa benci lagi satu sama lain. Presiden Trump juga bilang terima kasih kepada pihak Iran karena sebelumnya sudah diberitahu akan ada serangan ke pangkalan militer USA ya di Qatar. Oke, jadi ini sebenarnya berita yang sangat bagus ya. Alhamdulillah banget. Ini berita-berita yang saya tunggu sebenarnya dari kemarin ya. Oh itu guys, waduh. Makasih ya abang-abang ini ya. Jadi Donald Trump bilang ya officially ya, Iran officially respon ya. Tuh, katanya dia udah menganulir serangan tersebut dan semua bandar udara di sekitaran negara Iran itu juga udah dibuka kembali. Presiden Trump juga bilang kedepannya semoga nggak ada rasa benci satu sama lainnya. Nggak mungkin lah anjir gitu. Gila, kita yang nggak ikut aja udah benci itu sama Donald Trump. Gokil gitu, dia udah nyerang orang, udah nyerang negara lagi. Habis itu setelah nyerang, tolong jangan diserang lagi, kita gencatan senjata. Kami mohon untuk Iran jangan ada rasa benci di antara kita ya. Saya kemarin nyerang kan cuman iseng doang setan. Terus di sini juga bahkan saking playing victimnya ya, Donald Trump itu bilang dia bilang makasih sama Iran ya, kemarin kamu tuh sebelum nyerang kita, kamu ngasih tahu dulu mau nyerang kita di bagian mana gitu. Di Qatar itu ada pangkalan militer USA. Iran udah ngasih umumin, saya bakal serang pangkalan militer kalian di Qatar ya gitu. Terus setelah itu Amerika mungkin udah tahu ya serangan Iran itu kuat dan nyerah ya gitu. Terus dia bilang playing victimnya kan makasih ya Iran, kemarin kamu udah mau kasih tahu aku kamu mau nyerang di Qatar kan gitu. Sekarang kita gencatan senjata aja deh, kita nggak mau ribut-ribut lagi gitu. Apalagi Iran kan udah mau ngeblok kan jalur-jalur perdagangan energi kan gitu. Ya semoga kita nggak ada rasa saling benci lah gitu. Ya kemarin iseng doang. Emang setan anjir gitu, gokil. Waduh, ini sebenarnya apa yang terjadi sini langsung nggak ngerti lah. Kayaknya ini memang
orang-orang berkuasanya lagi iseng-isengan gitu. Bayangin kalian Israel kan gitu. Iran lagi ngumpulin uranium, kita kumpulin uranium yuk gitu. Buat jaga-jaga aja, terus Israel tuh ngerasa, dia ngumpulin uranium, kayak dia mau nyerang kita deh. Terus dia mungkin bisikin ke Perdana Menterinya, yuk coba kita serang duluan aja pangkalan nuklirnya si Iran. Takut-takutnya dia nyerang kita. Kayak Sengkuni gitu. Anjir, di setiap negara ada Sengkuninya guys. Ya kan? Amerika jadi Sengkuni. Israel nyerang. Udah diserang balik. Israelnya minta tolong. Dunia jangan diem aja. Kita harus bergerak nih. Gitu. Dibantuin sama Amerika. Gitu. Itu sih yang Let's Go dapat cerita singkat ya. Masalah Perang Dunia Ketiga ini. Kalau masalah lebih mendalam dan politikalisasinya Let's Go kurang tahu. Tapi secara umum dan secara bego, Let's Go menceritakan pada teman-teman semua yang nggak ngerti, ya kurang lebih kayak ginilah yang terjadi di dunia ini gitu. Oke guys, gimana menurut kalian guys? Kasih pendapat kalian guys. Kalian gimana nih kalau ada perang-perang? Nggak ada gimana sih, kita meninggoy aja, kita doa aja. Yang paling besar ya gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah support ya. Terima kasih dari 1801 Sultan Hongkong kita. Waduh, kalau Sultan Hongkong nih di Hongkong kayak aman ya. Dia di Hongkong aman ya. Di Cina, Hongkong kayak semua aman deh. Thank you banget ya Sultan Hongkong kita 1801. Supportnya, semoga kita nggak ada perang ya gitu. Kalau ada perang susah juga nih. Lebih baik Sri Wahid 1801 nggak balik ke Indo lah, di Hongkong lebih aman. Thank you banget dari Malaysia kita, thank you Sultan Malaysia kita. Apa kabar Let's Go? Apa kabar Rafidah? Sorry banget nih, sejak belakangan saya jarang beri support sebab sebenarnya saya selalu ada hal. Gimana Let's Go sekarang? Semoga sehat sukses selalu. Baik Rafidah, sebenarnya saya selalu ada hal. Maksudnya apa ya? Sebenarnya mungkin saya selalu ada kerjaan ya. Oh Rafidah mungkin sibuk ya. Rafidah kerja apa? Bagi-bagi dong. Malaysia kayaknya juga nggak kena perang nih. Di Malaysia ada isu-isu perang dunia ketiga, ada pemerintahnya mau ikut campur gitu nggak? Rafidah, coba komen. Dari Lukion juga, waduh thank you. Lukion, gokil, thank you banget. Semoga KDM selalu dilindungi, nanti gantian jadi gubernur Jatim ya Pak. Waduh, Lukion dari Jatim ternyata. Jatim Lukion gitu. Gaji pilot Emirates secara ratusan juta, Let's Go. Oh gokil, 100 juta lebih. Gaji pilot di Emirates, waduh, Lukion tahu banget. Ini kayaknya memang Lukion kalau nggak anak orang kaya bisnis kelas, teman-temannya pilot semua, Lukion jadi pramugari, bisa ya bisa nggak ya? Tapi kalau perang-perang gini, teman-teman Lukion yang pilot gimana nih? Ada info perang-perang gitu nggak? Anjir takut juga ya. Thank you banget guys atas supportnya yang dikasih buat Let's Go. Kita doain bareng-bareng ya, semoga nggak ada perang-perang kayak gimana ya. Kita hidup damai aja, nyari duit susah, apalagi perang. Mau makan apa kita guys? Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys. Bye.